Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmal akhihi maitatan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita masih dititipkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah masih percaya, berkenan menitipkan berbagai macam nikmat yang Allah titipkan buat semua manusia. Kelebihan kita tinggalkan sifat yang namanya masalah dunia hari ini tidak ada di dalam diri kita. Kenapa? Seharusnya hari ini mungkin kita berada di kantor, atau mungkin waktu ini kita sedang berada di pasar, kita tinggalkan semuanya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu menjadi nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam sama-sama kita aturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu menjauhkan diri dari sifat ghibah. Sebelum kita lihat atas judul yang telah diberikan ini, khotib ingin berwasiat kepada kita semua yang disebut wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian takut mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan takut meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalaulah predikat takwa ini kita dapatkan, insya Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita akan senantiasa berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat judul yaitu menjauhkan diri dari yang namanya ghibah. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu ghibah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ghibah itu adalah menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain yang orang tersebut tidak menyukai atas cerita kita tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kita ceritakan itu adalah benar ya Rasul? Yang kita ceritakan itu memang ada di dalam saudara kita." Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kalau benar itu ada di dalam diri saudara kita itulah yang disebut dengan ghibah. Namun kalau tidak terdapat di dalam diri saudara kita tersebut, itulah yang disebut dengan fitnah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tidak lepas dari yang namanya berbicara terhadap orang lain. Kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin salah ucap, salah sebut di dalam lisan kita ceritakan terhadap saudara kita atas aib saudara kita yang lain. Atau mungkin kelebihan mereka kita ceritakan demi mendapatkan motivasi yang besar buat diri kita. Atau mungkin kejelekan orang lain kita ceritakan demi menjatuhkan seseorang. Inilah yang sulit untuk kita tinggalkan, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ghibah ini tidak bisa kita tinggalkan, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang merugi kelak. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam golongkan kita kepada golongan hamba-hamba yang muflis. Ma huwa muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu, kata sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya yang bangkrut itu adalah ketika menghadap Allah, ketika menjalani kehidupan sehari-hari ini dia tidak memiliki dinar, dia tidak memiliki dirham ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar. Namun muflis, bangkrut yang sebenarnya di sisi Allah adalah mereka meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa berbagai macam kebaikan. Pahala solat mereka cukup, pahala haji dan umrah mereka banyak, sedekah mereka cukup, kurban mereka setiap tahun. Artinya mereka meninggal dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa berbagai macam ibadah, membawa berbagai macam pahala. Namun karena kebaikan yang mereka kerjakan saat di dunia ini mereka barengi dengan ghibah, maka mereka menjadi manusia yang bangkrut. Kenapa? Saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada saudaranya yang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya si fulan saat di dunia ya Allah, dia pernah menghibahku ya Allah, dia pernah menzolimiku ya Allah, dia pernah menyakitiku ya Allah." Kata Allah, pahalamu pindah kepada orang yang engkau ghibah. Datang lagi orang yang kita ghibah lagi, begitu juga kejadiannya. Bahkan sampai habis pahala kita yang kita siapkan saat di dunia yang begitu banyak tadi, habis pahala kita. Lalu masih datang lagi orang, "Ya Allah, si fulan itu masih sering ya Allah saat hidup di dunia dia selalu menceritakanku ya Allah." Lalu kita berkata, "Ya Allah, tidak ada lagi pahalaku ya Allah. Bagaimana aku memberikan kepadanya ya Allah?" Lalu kata Allah, "Kau ambil dosanya untuk bebanmu saat di akhirat ini," kata Allah. Inilah azab buat orang yang senantiasa tidak bisa menjaga lisannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan ini kita hidup berkeluarga, kita hidup di lingkungan, bahkan yang besarnya lagi kita hidup bernegara. Jangan pernah berpikir negatif kalau seandainya Allah turunkan kepada kita seorang pemimpin yang zolim untuk memimpin kita.
Jangan pernah kita berpikir, ya Allah, kenapa kau timpakan kami dengan pemimpin yang zalim ini, ya Allah? Apakah ini azab atau musibah atau lain sebagainya, ya Allah? Apakah ini cobaan, ya Rasulullah, ya Allah? Itu adalah azab. Salah satu azab yang terbesar saat kita di dunia ini, karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, adalah Allah utus pemimpin yang zalim di dalam kehidupan kita. Kita lihat hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanya kepada diri kita. Kita tanya kepada diri kita, kalaulah kita hidup di zaman pemimpin-pemimpin yang zalim, kita akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat itu juga, saat kita diperintah oleh pemimpin yang zalim, manusia yang benar, manusia yang tidak pernah berbuat salah akan dizolimi. Manusia yang benar akan disakiti. Manusia yang benar akan senantiasa dijauhkan, akan dikhianati, sementara pengkhianat akan senantiasa dibenarkan. Inilah zaman, kalau seandainya kita hidup di zaman pemimpin yang zalim. Ini adalah musibah buat kita. Jadi sebelum Allah turunkan, Allah datangkan pemimpin yang zalim kepada kita, ayo kita mulai dari diri kita. Kita jaga lisan kita, kita jaga keluarga kita. Insya Allah kalau lisan kita terjaga, keluarga kita juga otomatis terjaga. Kalau keluarga kita terjaga, masing-masing keluarga sibuk menjaga diri keluarganya, insya Allah lingkungan itu juga akan terjaga. Ingat, keluarga kita adalah beban dan tanggung jawab kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu semuanya dari api neraka. Salah satu caranya adalah pelihara lisan kita. Kalaulah kita bicarakan kelebihan orang lain, keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain, untuk mendapatkan motivasi diri kita, supaya orang lain juga termotivasi, ini adalah disebut dengan motivasi yang benar, tidak disebut dengan ghibah. Namun kejelekan yang kita ceritakan, keburukan yang kita ceritakan untuk tujuan adalah supaya yang kita ceritakan itu malu, supaya yang kita ceritakan itu minder dan makin menjauh. Inilah yang disebut dengan ghibah. Kalaulah kelebihan orang lain kita sebut, mungkin ada seseorang yang senang sekali datang ke masjid ini, senang sekali menjaga sholat 5 waktunya datang ke masjid. Kita bisa jadikan contoh. Lihat itu Bapak Sianu, setiap waktu subuh pun dia belum azan lagi, dia sudah duduk di saf pertama berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa? Lihat si Bapak itu, infaknya begitu besar buat masjid ini, namun dia tidak sombong dalam menjalani kehidupannya. Kenapa kita tidak bisa? Inilah motivasi. Kenapa yang begini nih tidak bisa kita ambil, kita angkat di permukaan supaya menjadi contoh buat kita bersama. Jadi jangan heran kalau di dalam kehidupan kita ini senantiasa dizolimi, senantiasa disakiti oleh orang lain. Kenapa? Karena kita belum memulai dari kehidupan kita pribadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah lisan kita belum bisa terjaga, ghibah ini belum bisa jauh dari lisan kita, dari diri kita, bahkan fitnah juga tidak pernah kita tinggalkan, maka azab yang akan Allah turunkan kepada kita. Apa dia? Yang pertama, Allah akan datangkan pemimpin yang zalim kepada kita. Yang kedua, apa dia? Azab yang Allah turunkan buat orang yang tidak pernah menjaga lisannya dari membicarakan orang lain, dari memburuk-burukkan orang lain, dari mengangkat aib orang lain. Apa azab yang kedua? Azab yang kedua adalah Allah angkat keberkahan dari kehidupan orang tersebut. Allah angkat keberkahan dari lingkungan tersebut. Apalah gunanya harta kita banyak? Apalah gunanya kedudukan, pangkat, jabatan yang hari ini kita rebut sampai setinggi-setingginya?
sementara keberkahan itu tidak ada di dalam diri kita. Biarlah harta kita sedikit, biarlah kehidupan kita itu apa adanya, tetapi berkah Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita, insya Allah itu lebih bermanfaat. Kenapa? Berkah yang Allah turunkan lebih besar daripada kemurkaan Allah terhadap kita. Ini azab Allah yang kedua. Azab Allah yang ketiga apa? Allah akan angkat kebahagiaan manusia tersebut di dunia dan akhirat. Mungkin anak kita banyak, tetapi anak kita tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Kita tidak menjadi suri tauladan di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin rumah kita bagus, AC di sana sini, tetapi rumah itu tidak nyaman untuk kita tempati. Kenapa? Istri kita tidak solehah. Di mana letak kesalahannya? Salahnya ada di kita. Kita tidak bisa membimbing istri kita. Kita belum bisa membawakan istri kita ke jalan yang benar. Mungkin mobil kita indah, mobil kita bagus, namun dia tidak bermanfaat buat kita. Kenapa? Mau bawa ke sana sayang, mau parkir di sini takut digores. Akhirnya apa? Hanya menjadi hiasan penglihatan mata, namun tidak bisa membahagiakan diri kita. Fungsinya di mana? Fungsinya adalah berada di lisan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia fungsi lisan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita bisa menjaga lisan kita, ketika kita bisa menjaga diri kita, supaya bisa senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, Allah akan jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang senantiasa indah seperti apapun kondisinya. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepada kita. Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah apapun yang menimpa kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa ini sudah ada di dalam diri kita, Allah senantiasa hadir. Allah senantiasa bantu kita. Ingat, coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibakar. Apakah Nabi Ibrahim itu punya kekuatan, punya kelebihan yang khusus sehingga tidak diterbakar oleh api? Tidak. Kenapa Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan kedinginan? Artinya satu helai bulu Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah bersama Nabi Ibrahim. Allah bersama Nabi Ibrahim. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Mungkin hari ini masalah kita besar, ekonomi kita sulit, kita senantiasa tidak dipercayakan oleh manusia. Namun ingat, mintalah pertolongan kepada Allah. Insya Allah Allah akan turunkan pertolongan buat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa khotib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mari sama-sama kita jaga lisan kita dari yang namanya ghibah, dari yang namanya membuka aib manusia, membuka aib saudara kita. Karena ingatlah, sesungguhnya ketika kita buka aib saudara kita, Allah akan buka aib kita. Ketika kita menutup aib saudara kita, insya Allah Allah juga akan menutup rapat-rapat aib kita. Apalagi yang namanya fitnah. Jauhkan diri kita dari yang namanya fitnah. Insya Allah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan keberkahan. Tentunya Allah akan tebarkan kebahagiaan buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan mudah-mudahan buat bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.